Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan ini hari yang ke-11 bulan Ramadan. Anda masih kami temani bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, sehat, sehat semuanya. Iya, Tapi jangan lelah untuk berpikir, tetap itu. iya. Soalnya orang udah banyak lama-lama capek nih lihat Indonesia ini apa masalah-masalah bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk begitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau kita men-switch dari angle yang berbeda gitu ya Mbak Aki, sebenarnya justru kalau kita lihat kabar banyak penangkapan kasus koruptor-koruptor itu sinyal yang bagus. Artinya mulai ada penegakan Ya. hukum dari sisi korupsi kan begitu Mbak Aki. Tapi memang Betul. khawatirnya kalau kemudian ini ya dalam rangka cuman apa ya ganti pemerintahan terus ganti pemain yang ininya misalnya dalam kasus korupsi itu diganti dicopot ditangkap terus ganti pemainnya lagi kan gitu itu yang banyak orang khawatir soal soal di Pertamina ini kan berkaitan soal mafia migas yang sudah berdekade-dekade berkuasa di situ mungkin akan ada ganti pemainnya jangan sampai terjadi itu dan juga kemudian oh ini kan ada perlombaan atau di dalam internal kejaksaan Mhm. sendiri misalnya kan jaksa agungnya Betul. itu mesti mulai harus diganti jadi mulai terjadi manuver-manuver semacam itu dan biasanya kayak gini juga ini di kepolisian biasanya juga paling anu tuh kalau mau terjadi ganti Kapolri rame banget itu biasanya kasus-kasus itu ingat dulu cicak buaya dan sebagainya itu kan juga menjelang dulu ya menjelang pergantian Kapolri. Tapi sejauh ini kelihatannya masih antang di Kapolri. Jadi kita belum bisa menduga belum akan terjadi perubahan-perubahan di Polri kan gitu. Karena ya bagaimanapun Pak Listio Sigit kan aksesnya ke Pak Jokowi itu sangat kuat juga gitu dan Pak Prabowo mikul dur mendem jeruh terhadap Pak Jokowi itu. Nah, tapi ini nanti kita akan bahas ya Mbak Agi beberapa topik berkaitan juga dengan korupsi karena ini tiba-tiba saja kan muncul rumahnya saya lupa saya kalau mau nyebut Ridwan Kamil tuh gubernur Jawa Barat ke berapa saya nggak ingat saya tahunya nyebutnya mantan gubernur anu Jakarta tapi kalau Pak Jokowi kan dan pengikutnya maunya mantan presiden RI ketujuh gitu dengan lengkapnya Mhm. tapi oke kita sebut karena kita nggak tahu mantan gubernur Jawa Barat saja ya Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah dalam kasus di BJB. Eh, nah, tapi ini yang saya sedihnya sama netizen ini kemudian nilai ya KPK sih main korupsinya kelasnya begitu-begitu, yang lain udah main triliun-triliunan. Sekarang tuh ada bahayanya juga Mbak Agi karena sudah terbiasa dengan triliun, kuadriliun. Jadi begitu ada misalnya sekarang korupsi miliar itu udah dianggap nggak korupsi, apalagi cuma juta, ratus juta gitu. Iya, iya, betul. Jadi udah jadi pesimis begitu ya, karena seharusnya KPK ini bisa menyelamatkan uang negara itu kan triliunan, harapannya seperti itu ya. Dan begitu juga, apalagi kalau zaman Pak Jokowi dulu ketika diwawancara mengatakan sampai 1.000 penyidik kalau diperlukan itu saya akan ditambahkan kepada KPK begitu ada 1.000 penyidik. Tapi ternyata setelah Pak Jokowi naik itu malah justru melemah, malah ada revisi undang-undang Ya kan KPK tahu apa dan tapi lo sebagainya. tapi waktu itu mungkin orang banyak belum tahu cara anu ya membaca pernyataan dari Pak Jokowi ya pada Kanan waktu kiri itu belok ya. kanan. Jadi kalau kita 1.000 berarti 0,01 sekian gitu. Iya, iya. Jadi ketika sekarang KPK, karena memang dalam masa pembentukannya dulu memang itu begitu kan. Di semua negara juga KPK itu dibentuk, tidak semua negara memiliki KPK. Ketika sistem hukumnya, aparat hukumnya sudah berjalan on the track begitu, mereka tidak perlu KPK. Karena KPK ini kan untuk pengawasan untuk kepolisian, untuk kejaksaan, untuk pemerintahan apa dan sebagainya. Jadi memang untuk mengawasi aparat hukum itu sendiri begitu. Nah, di Indonesia ternyata dulu prediksinya paling KPK hanya akan berjalan sekian lama, apalagi setelah ketika itu sudah reformasi, semuanya akan polisi akan menjadi baik, kejaksaan menjadi baik, kehakiman menjadi baik, semuanya on the track, DPR juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya di masa Orde Baru apa dan sebagainya. Tapi ternyata malah seperti ini, bahkan pejabat KPK-nya sendiri sampai ke kepala eh, ketua KPK-nya sendiri itu bahkan Kena kasus juga. korupsi begitu ya, Ya pun korupsi. tidak diproses apalah dan sebagainya.
Iya, dan sekarang orang kemana itu orang gitu kan? Ya, kita kembali Mm-mm. kepada kasus Bank Jawa Barat dan Banten ini ya. Ya, Ini oke. memang menyedihkan gitu Mas Herso. Apalagi kemudian sekarang ada media yang menginvestigasi dan kemudian secara detail gitu bagaimana hasil temuan dari BPK yang menjadi dasar dari Yes. penyelidikan KPK ini itu sudah muncul di publik Oke, gitu. itu. Oke, di luar itu apa yang mau kita bahas kasus selain soal eh, Ridwan Kamil? Hmm, iya, ini soal kepolisian ya Mas Hersu. Ini menyedihkan betul. Aduh gitu. Karena Ini kasus mana lagi nih, Mbak? Polisi kan banyak nih. Yang mana nih? ini kasus Kapolres Ngada, Nusa Oh, Tenggara Timur wah itu yang sudah hancur betul itu, ditangkap. Pak. Hancur itu betul Iya, betul itu ya. Gila itu iya, ya. Selain betul betul narkoba, Anjur itu dia juga gila. apa main Betul. dengan ini pedofil dia termasuk ya Mbak pedofil dan kemudian dia juga menjadikan Betul. itu jadi Mhm. semacam apa ya jual konten ya atau apa ya kayak gitu ya berarti itu Ya, ya. nah, betul. Itu dijual. Jadi dia melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Hmm. Begitu itu bahasa halusnya ya. Kalau bahasa umumnya itu kan orang sudah langsung menyebut itu sebagai pemerkosaan atau apa begitu ya. Dan korbannya ini berusia 14 tahun, 12 tahun dan yang paling kecil itu 3 tahun. Ini luar biasa sekali. Sakit Anak ini 3 tahun dan kemudian kejiwaan direkam. ya. Iya, Hmm. kejiwaan ya. Eh, direkam, dikontenkan dan kemudian dijual ke situs porno di Australia. Hmm. Yang artinya Australia sendiri juga soal pedofil ini kan Mas Hersu banyak ya kasus Ya banyak pedofil kasus dari Australia yang yang ke kemudian Indonesia. Hmm. masuk ke Indonesia dikejar begitu oleh Interpol juga begitu dikejar kerjasama dengan kepolisian Indonesia dan Australia banyak sekali kasus terutama di Bali dan di Lombok dan ini yang terjadi sekarang malah sebaliknya dan pelakunya kalau di Australia, pelakunya itu kebanyakan adalah ya memang ada pegawai pemerintah, terus kemudian orang-orang swasta dan sebagainya. Banyak yang sudah orang tua 60 tahun, 70 Hmm. tahun begitu ya, yang lari ke Indonesia. Tapi kalau ini yang melakukannya adalah eh, aparat hukum di Indonesia dengan jabatannya tidak main-main, sudah AKBP, sudah Kapolres gitu ya. Dan ini masih kalau saya melihat ini tadinya ada kesan bahwa ini hendak disembunyikan begitulah Mas Irsu. Karena yang kita tahu ketika ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin gitu ya. Dan sekarang ini kan sudah bergulir berarti sekitar 20 harian gitu. Ya. Tidak seterang sekarang. Yang kita tahu adalah ditangkap karena kasus narkoba begitu. Tapi sekarang Oke. sudah menjadi terang soal kasus Ya pelecehan. ini menarik. Selain itu mungkin kita perlu tambahkan satu lagi apa? Mau Oh soal ya ada kabar dia soal apa dari nih? negara tetangga kita Filipina ya soal Rodrigo Ah, Duterte. Ya. dia ya Duterte ini menarik loh ya kalau dia Filipina aja bekas mantan presiden aja bisa ditangkap dan kasusnya agak mirip loh Mbak ini ya kan karena dia kan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden ya wakil presiden berpasangan dengan Bongbong Junior ini Marcos Marcos. Junior ya Bongbong ini anaknya diktator mantan diktator Marcos Ferdinand Marcos ini mungkin buat Gen Z mungkin nggak terlalu akrab dengan nama ini tapi buat kita yang generasi kolonial kita cukup akrab nih nama karena ini salah satu yang mungkin yang bikin heboh juga kan faktor istrinya Imelda Marcos ya yang pada waktu itu Betul. dikenal Mhm. sebagai ya first lady yang glamor banget gitu ya, yang punya koleksi 3.000 ribuan, sepatu. 3 ribuan sepatu gitu, belum pakaian-pakaian lain dan sebagainya. Nah, ini di Malaysia di negara tetangga mantan presiden kalau melakukan pelanggaran juga bisa di apa ditangkap dan menariknya itu anaknya yang jadi wakil presiden sebelumnya dimakzulkan kan gitu ya, karena ribut Betul. dengan presidennya. Mhm. Iya ya betul sekali. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya, karena memang apa Rodrigo Duterte ini sudah dihadang oleh sekitar 7.000 polisi Filipina itu sendiri begitu. Hmm. Yang karena memang ini sudah terdesak situasinya ya, ketika International Court begitu mendesak begitu, Interpol lah ini sudah mendapatkan red notice bahwa Hmm. ini memang harus ditangkap begitu. Memang kasusnya bukan kasus yang KKN di dalam negeri Filipina sendiri. Kasusnya lebih kepada kasus HAM, yaitu karena selama masa pemerintahannya 6 tahun 2016 sampai 2022 ini Duterte ini memang melakukan banyak pelanggaran HAM. Walaupun sasarannya ketika itu dia maksudnya adalah untuk menyelamatkan negaranya gitu ya, Hmm. karena Filipina ini termasuk parah kalau Narkoba orang-orang ya. yang pernah Narkobanya narkoba. ya pada waktu itu ya dia banyak Betul, melakukan pelanggaran parah terhadap sekali narkobanya. hmm,
Ya, Iya, oke. betul. Dan tapi cara pelaksanaannya itu dengan keadilan jalanan begitu ya. Hmm. Ini yang kemudian menyebabkan dia dianggap melanggar HAM. Kalau catatan resminya ada sekitar 6.200 itu yang menjadi korban pengadilan jalanan dari tanpa ada Tembak pengadilan mati, kayak resmi Petrus begitu. ya, kayak Petrus zaman dulu ya Mbak Ah, ya. persis Hmm. seperti Hmm. Petrus Hmm. ditembak oleh orang tak dikenal begitu. Padahal Hmm. kita tahu ini adalah aksi dari Duterte begitu. Sementara kalau catatan internasional itu malah menyebutkan lebih dari 20.000 orang yang jadi korban hasil dari apa namanya operasi anti narkoba tersebut. Nah, sekarang Duterte ditahan, anaknya Sarah Duterte begitu yang sebelumnya menjadi wakil presiden dari Bongbong Marcos sebagai hasil kolusi mereka berdua begitu ya yang kita tahu kampanyenya juga kurang lebih walaupun apa kalimatnya bukan oke gas tapi juga joget-joget sama lah seperti Pak Konsultannya Prabowo sama gitu ya karena kalau memang nggak salah ya. konsultan di sana. Ya, ya. Iya. Hmm. Ya. Ya oke jadi itu update sedikit ya Mas Irsu soal luar Hmm. negeri yang kok Apa sih? kok Kenapa sih ada Mbak beberapa Ogi presiden maksudnya? sih. Mbak Agi kenapa ini pasti Mbak Agi mikirin Filipina aja bisa ditangkap mantan presiden masa di Indonesia enggak gitu ya maksudnya ya. Ya, kalau seandainya seandainya memang terjadi korupsi, seandainya terjadi penyalahgunaan kekuasaan, KKN, Hmm. kolusi, penggunaan aparat hukum untuk keuntungan diri sendiri dan keluarga, kenapa tidak, gitu kan? Ya. Dan suara ini memang sudah sangat eh, apa ya? Kalau kita melihat sangat riuh di Indonesia ini kan, Mas Irsu, untuk supaya, Hmm. ya contohnya grafiti dari Adili Jokowi apa dan sebagainya itu kan Hmm. mengarahnya lebih kepada ketidakadilan tersebut yang terjadi di masanya Pak Jokowi, begitu. Kalau di Filipina mungkin karena efek internasional ya soal HAM itu memang kalau Ya. di dunia internasional itu menjadi sesuatu yang Ya. sorotan begitu. Nah kalau di sini ya kurang lebih OCCRP itu juga sudah Hmm. menyorot Mas Iya. Irsa. Tapi kan bedanya Marcos Junior, Bongbong ini nggak teriak hidup Duterte, nggak begitu. Jadi ya bisa ditangkap. Nggak ngefriend ya, soalnya Hmm. dia mau dibunuh katanya sama Sarah Duterte gitu. Dia, istrinya dan juga apa anggota Majelis Rendah apa dan sebagainya. Sehingga mereka kompak untuk menyerang Duterte dan juga memberikan akses kepada International Criminal Court tersebut untuk menangkap begitu. Karena memang berbeda situasinya dengan di sini begitu ya. Mungkin Ya. kalau Pak Prabowo memilih jalan pelan, halus begitu. Kalau di sana kan jalannya keras. Nah, nggak apa-apa, soal peribahasa Jawanya jangan kan ada alun-alun waton kelakon. Kalau ini nanti kita khawatirnya alun-alun waton ora kelakon. Nah, ini bahaya itu ya. Jadi yang nggak familiar dengan bahasa Jawa ini kan pelan-pelan asal yang pelan-pelan yang penting selamat gitu ya. Tapi nanti kalau jangan sampai pelan-pelan tapi ternyata tetap nggak selamat juga. Itu kan lebih ironis lagi. Iya, memang teman-teman ini saya sama Mas Irsu agak-agak beda tipis nih. Tapi Hmm. sama-sama menuju Roma gitu. Tapi Hmm. jalannya agak berbeda. Kalau saya agak oke begitu Hmm. kita lihat gitu. Kalau Mas Hmm. Irsu kan oh ini sepertinya ini begini. Tapi saya menghargai pendapat Mas Irsu karena itu pendapat sebagian besar dari rakyat Indonesia juga Iya. begitu. Oke, kita Oke, kita cukupkan ya untuk Filipina ya oke. dengan harapan terjadi di Indonesia, maksudnya begitu. Diduplikasi deh, bukan terjadi ya, diduplikasi di Indonesia. Tapi kita ngomongin yang sekarang di Indonesia. Ini kasus mana? Kita ngomongin ngomongin Jawa Barat dulu ya, Mbak Agia. Oke, boleh Mas Ersu ngomongin Hmm. Jawa Barat nih, Ya, ini kan terutama menarik ini karena kali ya. Ya, Ridwan Kamil ya betul. terutama. Sebenarnya sebelum kasus ini sebenarnya yang dipersoalkan oleh Gubernur Jabar itu yang terpilih waktu itu masih ya, itu Kang Deddy Mulyadi itu Ya, soal pembangunan Masjid Al Jabar sebenarnya yang ada persoalan juga di betul. situ gitu. Tapi Mhm. kelihatannya kasus Mhm. itu nggak jadi temuan hukum gitu karena ada payung undang-undangnya pada waktu itu ya berkaitan dengan Iya. COVID sih pada waktu itu. Jadi itu berupa pinjaman. Mhm. Tapi ya tetap aja itu jadi sebenarnya tata kelola yang nggak baik dari pemerintahan. Jangan dibilang soal masjidnya ya, tapi ini lebih pada tata kelola penggunaan anggaran ya Mhm. Mbak Agi ya. Nah kalau yang ini berkaitan Betul. dengan BJB kita tahu lah memang BJB ini siapapun yang jadi gubernur itu ya pasti akan jadi salah satu kesko itu karena namanya juga dia Mhm. pemegang apa ya bukan saham pengendali lah ya karena pemerintah Provinsi Jawa Barat kan sahamnya terbesar di situ. Betul. Hmm. Mhm. Mhm. Iya, ya, ya betul sekali. Kalau kasus Al Jaber itu saya melihatnya sebagai memang bukan temuan korupsi, tapi ini kebijakan ya, sebetulnya kebijakan yang salah ya. Walaupun itu untuk pembangunan masjid untuk umat, tapi dana PEN penyelamatan ekonomi nasional yang dipakai itu kan seharusnya untuk menggulirkan ekonomi di masa
masyarakat Jawa Barat sendiri yang juga menjadi korban dari COVID itu korbannya sangat besar, luas begitu ya. Jadi pemakaian sekian miliar itu ya ketika itu memang kalau kita melihat perjalanannya Ridwan Kamil ketika itu bisa jadi kalau konteksnya ketika itu dia mungkin akan menjadi menyalonkan diri menjadi gubernur Jawa Barat lagi begitu kan, sehingga dengan pembangunan masjid yang besar apalagi menjadi selain masjid juga menjadi tujuan wisata lah ketika itu heboh begitu ya, ribuan orang setiap pekan itu datang dan sebagainya. Nama Ridwan Kamil begitu selalu digaungkan sebagai inisiator dari pembangunan masjid tersebut apa. Jadi ini untuk kalau saya melihat untuk apa mendapatkan suara positif dari umat kurang lebih demikian. Tapi ternyata dana yang digunakan adalah justru dana penyelamatan ekonomi. Iya, dalam hal ini memang ketika Deddy Mulyadi naik menjadi Gubernur Jawa Barat, akhirnya banyak ditemukan hal-hal yang tidak proper begitu ya, yang kita belum tahu apakah ini masuk unsur pidana atau bagaimana. Tapi yang terjadi di puncak begitu Mas Hersu itu kan juga sesuatu yang banyak sekali yang menyalahi apa namanya menyalahi aturan dan itu terjadi di masanya Ridwan Kamil. Bahkan dia ada yang groundbreakingnya oleh dia, peresmiannya oleh dia. Makanya tidak heran ketika kemarin Deddy Mulyadi menangis karena dia hampir saja meresmikan salah satu proyek tersebut di mana dia belum ketika itu dibangun itu dia belum menjadi gubernur dan dia hanya diminta untuk meresmikan karena dia tidak tahu konteksnya dia menyanggupi begitu ketika dia belum dilantik ya sekitar bulan Desember dia menyatakan Pak nanti diresmikan ini oh, oke oke begitu tapi setelah ada kejadian banjir baru dia tahu itu adalah proyek dari BUMD dan juga terjadi di masa Ridwan Kamil di mana ada sungai ditimbun bagaimana tidak banjir Jakarta dan Bekasi sungai itu ditemukan ternyata ditimbun sehingga tidak bisa mengalir Muncul ya HGB-nya tahu ya, sendiri kalau namanya muncul SHGB juga ya. iya Hmm. kalau kalau SHM itu yang terjadi di Bekasi itu Mas Hersu. Jadi Oh. di Bekasi ini kan akan sungainya akan di apa istilahnya naturalisasi ya. Jadi Hmm. didalamkan dan kemudian dilebarkan. Memang harus pemecahannya seperti itu. Tapi itu sulit untuk terjadi karena ternyata di sempadan-sempadan atau di pinggir-pinggir sungai yang seharusnya itu menjadi tanah negara free Hmm. begitu ya. Hmm. Itu sudah di SHM kan gitu. Oh, Ini SHM. permainan kita tahu para mafia tanah bekerja sama dengan pengembang dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah bertemu Wali Kota Depok, kemudian Wali Kota Bekasi, terus kemudian juga Bupati Bogor dan Ridwan Kamil. Mereka akan iuran, saling iuran dan Pemprov Jabar iuran Ridwan sebanyak Kamil 500 atau Deddy miliar. Mulyadi? Deddy Mulyadi Oh maksudnya ya. maaf, Deddy Iya. Mulyadi, Hmm. maaf ya, Hmm. Pirsa. Deddy Mulyadi sudah bertemu begitu dan mereka sepakat untuk menggelontorkan dana 500 miliar. Jadi akan ada naturalisasi di Depok, di Bekasi begitu ya. Terus kemudian nextnya tentu saja dengan Jakarta juga begitu. Tapi belum belum ada pertemuan dengan Gubernur Jakarta. Tapi ini agak sulit untuk dijalankan ya karena kasus itu. Ini akan memakan waktu, take time sih Mas Hersu. Bagaimana berhubungan dengan apakah dibatalkan? Ya harusnya dibatalkan karena itu walaupun Ada kan apa ya batas asli sempadan tuh ada palsu kan kan Mbak ya? Sempadan sungai itu kan ada kan sebenarnya kan? ada ada Hmm. bahkan di Jakarta kan juga ada seringkali dibebaskan dulu kan Hmm. yang seperti itu walaupun dulu kalau waktu di masa Anies saya lihat memang pembebasannya karena itu akibat dari keteledoran dari pemerintah daerah sendiri maka ketika dibebaskan diberikan uang apa bukan ganti rugi tapi seperti uang buat ngontrak kerohiman kurang lebih seperti itu yang tidak terlalu besar karena memang mereka tidak memiliki hak tapi mereka tidak sampai membuat SHM sertifikat hak milik kalau di Bekasi kejadiannya ini ada mafia juga di pengembang Mas Hersu dan tentu saja bekerja sama dengan ATR BPN kan ini sudah menjadi rahasia umum. Hmm. Jadi di daerah tersebut kemudian di SHM kan dan dibangun rumah-rumah permanen yang jadi sebagian itu menjadi bagian dari sebuah komplek yang kemudian dipasarkan kepada umum. Ini luar biasa sekali hal dan baru ketahuan sekarang setelah kali-kali tersebut akan dinaturalisasi supaya Bekasi tidak menjadi dibandingkan Jakarta kemarin lebih parah Bekasi begitu kan kondisinya Mas Hersu. Iya, iya. Ya, kita kembali kepada korupsi Bank Jabar ini ya. Nah, gimana Eh, sih? Gimana ceritanya itu? Kok kemudian sampai digeledah rumahnya Ridwan Kamil? Iya, jadi sampai sekarang kita belum tahu ketika kita tapping ini sore hari ya keberadaan dari Ridwan Kamil itu sendiri di mana gitu karena dia hanya menitipkan sebuah surat yang berisi 3 poin soal apa namanya bahwa dia akan bekerja sama apa dan sebagainya begitu tapi Hmm. soal keberadaannya dan sebagainya ini ketika ditanya ke sana sini kan memang belum tahu dia ada di dalam rumah ataukah ada di mana gitu Mas Hersu. Tapi kronologis dari apa korupsi di BJB sini
menarik Mas Irsu kalau kita lihat. Salah satunya yang dimuat oleh media Monitor Indonesia itu juga sangat detail kalau saya melihat Mas Irsu. Jadi ini kan memang sudah dikatakan oleh siapa Ketua KPK yaitu Setio Budianto yaitu soal kemungkinan ada indikasi korupsi sekitar 200 miliar lebih ketika itu kan dikatakan demikian dan itu adalah berupa korupsi dari dana iklan gitu. Dana iklan ini mengalir Mas Irsu ke TV-TV, kemudian ke media cetak, kemudian ke media online dan sebagainya gitu. Jadi sangat lengkap daftarnya itu. Nah, kalau kita melihat daftar tersebut, gitu, sampai sekarang ini kan baru ada 5 tersangka, tapi belum diumumkan nama-nama dari tersangka tersebut, begitu. Apakah ada di antara tersangka itu juga orang-orang media? Kita juga belum tahu, gitu. Tapi yang jelas sepertinya itu penyelenggara negara dan kemudian juga orang dari bank tersebut. Nah, sementara kita tahu ya Yudi Renaldi, Direktur Utama dari Bank BJB, yaitu Bank Jawa Barat dan Banten ini sendiri kan sudah mundur dari sejak tanggal 4 Maret yang lalu. Nah, ketika mundur itu kita kan sudah curiga begitu. Ini apa nih? Berarti dia tersangkut nih, ataukah dia sudah ditersangkakan? Dugaan kita sih dia menjadi salah satu dari 5 orang tersangka tersebut, walaupun belum diumumkan KPK ya, ini masih baru dugaan. Tapi dengan mundurnya Yudi Renaldi tersebut, kalau Dirutnya mundur, Dirut ini kan orang yang terus intens berhubungan dengan gubernur kala itu gitu ya. Korupsi ini tahun 2021 sampai 2023 lah ini yang diselidiki ini. Nah, gubernurnya ketika itu kan Ridwan Kamil. Jadi waktu itu sebenarnya sudah jangan-jangan gubernur juga terkait nih dengan masalah ini begitu. Kalau seandainya gubernur hanya menjadi saksi begitu Mas Heru, tidak sampai digeledah gitu kan artinya ya mungkin dia hanya menjadi saksi saja. Tapi kalau sampai digeledah ini kan artinya KPK mencari bukti di situ. Apakah bukti transaksi, ataukah bukti kesepakatan, ataukah bukti seperti apa persetujuan, semacam persetujuan bahwa ini akan begini-begini dan sebagainya. Ataukah ada aliran dana kepada pihaknya karena sampai digeledah begitu. Ini sebenarnya hampir mirip Mas Hersus dengan kasus Bank Jateng dulu ya. Ada indikasi tersebut di masa Ganjar, tapi kita tahu yang ketika itu PDIP juga masih kuat. Saya juga nggak tahu ya sejauh mana keterlibatan Ganjar sendiri, tapi ketika itu lolos lah begitu. Ini juga pihak PDIP sekarang skeptis nih. Ada Guntur Romli yang kemudian mengatakan ya selama masih dekat dengan Jokowi, ada perlindungan Jokowi nggak akan kena lah ini RK walaupun dia sampai di apa digeledah rumahnya dan sebagainya. Rumahnya loh yang digeledah, bukan kantor gubernurnya begitu. Ya, dan tapi gini loh, jangan lupa ya bahwa BJB itu bank terbesar itu, bank milik Pemprov terbesar ya, Bank daerah. asetnya terbesar. Jadi ya duit yang beredar di situ juga sangat gede gitu. Tapi kalau ngomong soal kedekatan kan sebenarnya dia juga cukup dekat dengan Pak Prabowo karena kemarin dia kan sebenarnya tidak mau untuk maju di Jakarta, dia maunya tetap di Jawa Barat karena peluang untuk menangnya kan besar gitu ya. Tapi dia diyakinkan untuk maju ke Jakarta supaya di Jawa Barat ada kader Gerindra yang di situ ya, Deddy Mulyadi. Karena rasanya mungkin Deddy Mulyadi memang tidak akan menang kalau masih ada Ridwan Kamil waktu itu di Jawa Barat ya, dengan tingkat elektabilitasnya kan jauh pada waktu itu. Tapi setelah kemudian Ridwan Kamil bersedia pindah ke Jakarta, kemudian Deddy Mulyadi lah yang melejit begitu. Sementara Ridwan Kamil yang didukung oleh belasan partai politik tiba-tiba ya di Jakarta dia memang tidak disukai ya, Ridwan Kamil di persona non grata gitu. Ini kalau sampai terjadi peristiwa hukum, ini bisa kompensasi politik yang mungkin akan diberikan oleh Pak Prabowo pada Ridwan Kamil masuk ke kabinet dan sebagainya bisa batal nih Mbak Agi. Iyalah, ini kan berbeda kasusnya dengan Kofifa ya. Kofifa sebenarnya dan Emil Dardak itu juga sudah ada indikasi korupsi, dugaan korupsi dan kemudian juga sudah digeledah itu kantornya. Tapi itu kan terjadi di masanya Pak Jokowi. Ini menjadi salah satu sandera lah kalau kita melihatnya seperti itu. Tapi ya dengan Tapi kan elektabilitas menang, dan Kofifa dan Emil Dardak menang persoalannya kan, kalau nggak menang. betul, tenang, betul. Karena backupnya juga sangat kuat juga Mas Ersu dan Ya. popularitas dan elektabilitasnya juga tinggi gitu ya Kofifa. Nah, sementara kalau Ridwan Kamil ini sekarang sudah di masa Pak Prabowo. Saya rasa juga dugaan saya sendiri ya, ini ada menyangkut nama besar kan di sini. Ini Ridwan Kamil kan juga sebagai kurator di IKN, tidak hanya sekedar mantan dari Gubernur Jawa Barat, dia juga kurator di IKN dan sangat dekat. Dan kita tahu bagaimana Pak Jokowi kemarin pada saat dia mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta, dia datang ke Solo begitu dan kemudian
datang ke Solo sepertinya sudah buntu begitu ya karena elektabilitas rendah terus menurun di Jakarta. Sepertinya makin jauh jabatan Gubernur Jakarta itu diraih oleh Ridwan Kamil. Dia datang ke Solo, Jawa Tengah bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian tidak hanya selang beberapa hari Pak Jokowi kemudian kampanye di Jakarta. Ya, apa meminta supaya rakyat memberikan kesempatan kepada RK gitu kan dan apa bahkan kedekatannya dengan Pramono Anung pun sepertinya kemudian layu begitu kan lebih kepada RK. Jadi memang RK ini dekat gitu ya dengan Pak Jokowi. Buktinya juga dia dipilih menjadi kurator di IKN itu kan seperti tidak mungkin memberikan bukan orang yang dipercaya juga Mas Hersu. Tapi soal kompensasi saya rasa ya ini bisa menjadi sandungan ya untuk Pak Iya. Prabowo. Masa Pak Prabowo akan memberikan kompensasi jabatan kan sebagai kompensasi dengan dia meninggalkan Jawa Barat dan Deddy Hmm. Mulyadi terpilih begitu kan. Walaupun mungkin bisa jadi ini kalau menurut orang jubir dari PDIP Guntur Romli ini nggak akan kena lah, paling cuma akan diperiksa-periksa seperti itu. Ya, tapi ini akan Soalnya menjadi KPK catatan ya, buruk juga gitu ya, buat dirinya. gitu. Versukan. Hmm. Ya. Betul, betul. Dan coba kita lihat apa sih yang terjadi ya. Ini saya membaca di Monitor Indonesia. Ini dia melakukan apa namanya investigasi dan sepertinya ini data dari BPK yang diambil begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah soal kasus penggelembungan atau markup dari dana iklan oleh BJB selama periode 2021-2023 dengan nilai mencapai 200 miliar. Itu nilai sementara saya rasa. Jadi BJB ini tahun 2021, 2022, dan semester 1 2023 merealisasikan beban promosi sesuai laporan keuangan PT BPD Jawa Barat dan Banten itu seluruhnya tuh sebesar 1 triliun dana iklan ya ini 1 triliun 159 miliar 500 juta kurang lebih begitulah masih ada perintilannya tapi kita bulatkan demikian. Nah, realisasi tersebut antara lain berupa beban promosi umum dan produk bank sebesar 820 miliar rupiah begitu. Dan dari realisasi beban promosi umum dan produk bank tersebut diantaranya sebesar 801 juta dikelola oleh divisi corporate secretary atau Korsek begitu. Nah, pemeriksaan ini dilakukan uji petik lah oleh auditor BPK begitu ya. Nah, secara terbatas itu atas biaya penayangan iklan di media televisi, media cetak, media online itu lewat kerjasama dengan 6 agensi iklan yang seluruhnya itu sebesar 341 miliar. Ini Mhm. makin mengecil kan ke bawahnya komposisinya kan tadi di Korsek itu dibagi-bagi lagi begitu. Kemudian audit BPK ini menemukan gitu bahwa secara eksplisit itu disebutkan sudah berulang kali auditor BPK ini meminta dokumen bukti bayar penayangan iklan dari agensi iklan ke manajemen bank BJB, tapi tidak pernah dipenuhi begitu. Dan hasilnya nihil juga didapati auditor negara saat meminta buktinya kepada agensi. Dan ini perjanjiannya tidak ada hitam di atas putih, Mas Hersу, seperti hanya perjanjian apa namanya kesepakatan verbal saja. Ini kan aneh, menyangkut uang sampai ratusan miliar seperti ini begitu. Jadi kejadiannya saat BPK ini mengkonfirmasi kepada sejumlah media itu terjadi apa indikasi terjadinya markup itu memang luar biasa, Mas Hersу. Dari apa total penayangan Dan di itu iklan di TV. permainan biasa loh, sebenarnya perlu disclaimer juga itu ya. Iya, iya. Kalau seringkali seperti itu kan, kemudian ada pihak-pihak yang mendapatkan fee, ada makalarnya juga, dan sebagainya, begitu yang sulit gitu untuk kemudian ada hitam di atas putihnya memang. Nah, yang terjadi di BJB itu seperti itu, karena markupnya itu memang besar sekali dibandingkan dengan jumlah penayangan di masing-masing media tersebut. Misalnya ya, kita lihat ya, ini laporan hasil pemeriksaan nomor 20 garis miring LHP garis miring eh, 18 DDG garing 03 garing 2024 tanggal 6 Maret 2024 begitu ya. Di sini terlihat misalnya hasil judulnya adalah hasil konfirmasi BPK kepada media TV. Jadi ada di sini medianya, nama media, kemudian jumlah log proof itu jumlah penayangannya, kemudian nilai tagihan ke BJB dan biaya iklan hasil konfirmasinya. Nah, misalnya itu untuk GTV ini Global TV ya, itu ada log proofnya atau jumlah penayangannya 9 kali. Kemudian ketika ditanyakan ke nilai tagihan ke BJB-nya, itu 2 miliar, 2 miliar 669 juta.
lebih begitu ya. Dan kemudian ternyata ketika dikonfirmasi biaya iklan hasil konfirmasi itu ternyata hanya 350 juta. Jadi Hmm. perbandingan antara 2,6 miliar dan konfirmasi hasil biaya iklan hasil konfirmasi itu jauh sekali karena hanya 350 juta. Yang lainnya misalnya yang lebih kecil iNews begitu Mas Hersu. Ini nilai jumlah penayangannya 4 kali dan kemudian 4 kali penayangan iklan ini ya. Kemudian nilai tagihan ke BJB-nya itu 1,8 miliar, lebihnya banyak 1,887 begitu. Jadi 1.887.000.000. Dan kemudian biaya iklan hasil konfirmasinya hanya 488 juta. Ini kan jauh sekali Mas Hersu, hanya Apa ya, jadi hanya berapa bodong ya, persen. ini tagihan fiktif gitu ya jadinya dibuatnya ya, atau Iya, palsu lah ya gitu. apalagi Hmm. betul. Jadi ini kemana-mana uangnya. Dugaannya demikian gitu. Jadi selisih itu kalau memang fee untuk agency itu kan sekian persen kan dari nilai apa nilai proyeknya itu sendiri. Tapi kan tidak mungkin nilai fee-nya ini bisa sampai misalnya 70%, 60% itu kan tidak mungkin begitu. Inilah yang kemudian menjadi hasil temuan dari BPK. Ini kalau lihat dari daftar ini luar biasa. Ada nilai yang lebih tinggi lagi misalnya Trans 7. Itu ada 15 kali penayangan. Nilai tagihan ke BJB-nya itu 8,5 miliar, sementara untuk biaya iklan hasil konfirmasi kepada televisinya itu sendiri ke Trans 7-nya hanya 2,6 miliar. Jadi bayangkan ini hanya sekitar 25% lah kurang lebih begitu. Iya, dan kemudian ketika pihak agensi ini mengklaim bayaran ke BJB begitu, itu tidak ada ini Mas Hersu dari pihak PJB-nya juga tidak ada bukti begitu ya untuk transaksi tersebut untuk transfer begitu juga dengan pihak dari medianya. Nah, ini yang kemudian dipersoalkan gitu ya. Dan selisih itu tadi mengalir kemana saja saya rasa itu yang kemudian terjadi banyak. Sebetulnya kemarin pada saat pemeriksaan di Bandung kan tidak hanya Ridwan Kamil saja itu yang digeledah, ada beberapa tempat lain lagi juga yang digeledah gitu. Tapi sampai sekarang memang belum diumumkan. Sementara Ridwan Kamil ini karena dia prominent ya, seorang tokoh, jadi kemudian rame begitu. Sampai sampai sejauh ini kita masih menunggu ya, karena kalau menurut Tessa Mahardika, jubir dari KPK itu baru akan diumumkan kapan? Kamis atau Jumat begitu kan, Mas Eros? Yes, oke. Tapi ini seru lah ya, pasti karena menyambar nama tokoh terkenal seperti Ridwan Kamil gitu ya. Oke. Iya, betul sekali. Apalagi kita tahu ya, pada saat sprindiknya ini sendiri kan sebetulnya sudah tanggal 27 Februari begitu ya Hmm. dikeluarkan oleh KPK. Hmm. Nah, kemudian setelah tanggal 27 Februari itu tanggal 4 Februari itu tadi Yudi Renaldi di Rut BJB mundur. Dan Hmm. ketika di Rut itu mundur, ketika itu ketika keluarnya sprindik ini kan biasa orang bursa ini kan telinganya itu ini apa kuat begitu ya mengendus berbagai masalah itu nilai saham atau harga saham dari BJB di lantai bursa itu kan anjlok turun Mas Hersu. Tapi Ya, ketika Yudi ini mundur kemudian harganya naik kembali lah ya. rebound begitu. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil nggak bikin lagi kayak model apa, kayak model baliho atau apa yang dulu OTW KPK gitu. Kalau dulu kan OTW Jakarta, gitu, sinyal waktu mau nyalon di Jakarta gitu, Mbak Aki. Mhm, mhm. Iya, 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 iya. Ini mungkin sekarang sedang memikirkan bagaimana caranya muncul di depan publik atau memberikan keterangan Hmm. kepada media begitu ya. Ini Hmm. barangkali menghubungi beberapa media lah. Kita tahu dulu Pak Ridwan Kamil kan untuk pencalonannya apa dan sebagainya itu kan sebetulnya dia sangat akrab lah. Banyak media konsultan apa yang apa namanya yang melekat dulu ya. Nggak tahu Hmm. kalau sekarang begitu. Karena kan Ridwan Kamil ini kan agak-agak unik kan Mas Hersu. Ketika Hmm. dia terpilih menjadi kita tahu lah ya ketika 2000 berapa itu Pak Prabowo juga menjelang Pilpres ketika itu Hmm. dia dari wali kota hendak menjadi gubernur begitu dia Hmm. menemui Megawati begitu kan Hmm. menemui Hmm. Megawati ingin dicalonkan dari PDIP tapi Hmm. kemudian karena sesuatu hal yang kita Hmm. tidak bisa ceritakan Megawati ini kemudian menolak untuk mendukung Ridwan Kamil. Sensitif ya soalnya Ya, dan apalagi kemudian Ramadan ini jangan diomongin. ya, jangan diomongin soal Hmm. kemudian bertemu dengan Prabowo. Prabowo ketika itu setahu saya ya mendapatkan bocoran dari orang sekitaran Prabowo. Prabowo mengatakan jangan tergesa-gesa begitu karena sekarang kan juga masih menjadi Gubernur Jawa Barat gitu. Barangkali nanti kalau prestasi di sana bisa menjadi Gubernur Jakarta atau bahkan mendampingi saya kurang lebih demikian gitu kan. Ketika itu memang hype banget nama Ridwan Kamil.
akhirnya kecewa dengan Prabowo, ketemu dengan Nasdem dan kemudian dicalonkan oleh Surya Paloh oleh Nasdem. Tapi kabarnya bocoran yang terakhir ini kenapa Nasdem betul-betul menolak Ridwan Kamil Hmm, untuk hmm, Jawa Barat gitu dan hmm, mendukung dimanapun lah dia begitu. hmm, Di Jakarta juga Nasdem kan anyep banget gitu. hmm, hmm, Bahkan mereka say no begitu kepada Ridwan Kamil begitu. hmm, Nah, itu karena setelah dia menjadi Gubernur Jawa Barat ternyata diangkat teleponnya saja tidak. Ini penjelasan dari orang-orang Nasdem ya. hmm, Jadi seperti kacang lupa kulitnya, kurang lebih hmm. demikian Mas Irsu. Ya. Ya, oke. Kita pindah ke yang lain lah. Mbak Agi senyum-senyum. Ya, nanti jadi lebih baik saya pindahin kalau Mbak Agi udah mulai senyum-senyum. Kita pindah ke topik yang lain, Mbak Agi. Kita ngomongin apa tuh tadi? Saya jadi lupa Iya, tuh lihat iya. Mbak Agi senyum. Ini topik yang serem banget Mas Irsu soal pedofil itu kan ya. Oh iya, yang Pedofil yang Kapolres dilakukan Ngada oleh itu hancur betul. Saya aja Mm-mm. geleng-geleng kepala ya. Makanya kemudian ada yang menyerukan agar itu dihukum mati gitu ya, nggak hanya cukup dia dihukum ringan dipecat atau apa gitu kan. Saya bilang apa sih yang lebay banget ini soal narkoba kok kemudian kemudian dia sampai dihukum mati ternyata serius banget ya yang Kapolres Ngada ini ya. Iya, serius banget kejahatannya. Kita taunya, oh iya ini terjadi lagi nih. Kalau dulu malah justru Kapolda Sumatera Barat gitu ya, Hmm, Teddy Minahasa yang berkaitan dengan narkoba begitu, dengan hmm, sindikat narkoba. Tapi ini Kapolres, oh oke lah begitu, masih lebih hmm, parah yang itu. hmm. Ini dan kemudian hasil pemeriksaannya ternyata memang positif narkoba dan Pengguna lah dia, identifikasinya bukan itu ini ya, sabu begitu ya, pengguna yang bukan yang bukan bukan betul, bandar gitu seperti Teddy Minahasa bukan. kan bandar. Mm-mm. Iya iya iya. Oke. Ini Iya, betul. serius Dan sekali ini nih, pun Mbak. juga indikasinya adalah pengguna. Iya Iya, iya. ini ngeri banget. Tapi kemudian belakangan ini kan akhirnya dari Kementerian Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya Hmm, PPPA itu kan akhirnya mengakui juga Mas Hersu bahwa hmm, kasusnya ini dari kepolisian Australia mereka menemukan nama dari AKBP Fajar, namanya ini panjang dan indah loh namanya ya, hmm, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Luar biasa, panjang sekali. Dan ternyata menemui bahwa mendapatkan laporan dari kepolisian Australia, yaitu di hmm, mana sebuah situs porno di Australia ini ada konten dari hmm, Pak Fajar ini tadi. Dan di kontennya itu adalah kayak konten bagaimana dia melakukan kekerasan seksual, pencabulan kepada anak-anak begitu. Orang di bawah umur dan usianya itu yang mengejutkan, ada yang usia 3 tahun Mas Hersu, ini hmm, balita. hmm, Kemudian yang dua lagi itu 12 tahun dan 14 tahun. Yang 12 tahun ini sekarang posisinya ya, ketika kita melakukan tapping ini, update terakhir, yang 12 tahun itu sudah dalam perlindungan, begitu ya, ada di safe house yang dilindungi oleh kepolisian. Sementara yang 14 tahun ini melarikan diri, begitu. Mungkin karena takut apa dan sebagainya. Karena yang 12 tahun ini pun trauma berat, kabarnya seperti itu Mas Hersu. Trauma sekali, dia takut bertemu dengan orang apa dan sebagainya. Sementara yang 3 tahun ini karena masih usia 3 tahun, jadi masih dalam perlindungan orang tuanya, bukan di safe house, tapi tetap ada polisi yang melindungi mereka ini. Dan ini kasus yang betul-betul memalukan, yang menjijikkan, hmm, mencoreng nama negara, luar hmm, biasa. Bahkan kalau saya lihat, seperti Tempo, itu pada paragrafnya itu menyebutkan bahwa ini adalah lulusan dari Taruna Nusantara Angkatan ke-9. Saya rasa bukan untuk memburukkan SMA Taruna Nusantara, hmm, tapi justru kepada si pelaku ini, bagaimana seseorang yang dari sejak SMA-nya saja sudah di SMA Tarnus loh, ini nggak main-main SMA Tarnus ini. Banyak sekali orang ingin masuk ke situ, berlomba-lomba mendapatkan beasiswanya. Kalau nggak dapat beasiswanya itu apa biaya untuk masuknya itu pun sudah besar gitu. hmm, Dan dengan pendidikan semi militer apa dan sebagainya. Tapi ternyata menghasilkan orang dengan akhlak yang seperti ini. Ini boncos betul ini Indonesia mengeluarkan berbagai biaya pendidikan. Menjadi Kapolres itu kan sudah melalui berbagai pendidikan dan pendidikannya itu sudah miliaran hmm, investasi kepada orang yang ternyata salah. Dan hmm, dia ini Mas Hersu menjual situs ini adalah biasanya adalah kan demi konten untuk mendapatkan money, untuk hmm, mendapatkan nilai ekonomi begitu. hmm, hmm, Jadi divideokan, dikontenkan, kemudian masuk ke situs tersebut, siapa yang melihat, siapa yang menonton, mengakses, mendownload, maka dia harus membayar. Kurang lebih biasanya seperti itu. Makanya kemudian pihak Australia mengetahui dan kemudian melaporkan kepada pihak Indonesia dan baru beberapa hari terakhir ini menjadi ramai. Karena sebelumnya dari pihak kepolisian hanya mengatakan dia diperiksa oleh Propam
begitu, dan kemudian dibawa ke Jakarta ke Mabes Polri ya untuk pemeriksaan dan sebagainya, hanya untuk kasus narkoba. Ketika itu masih tertutup lah begitu. Tapi sekarang ini betul-betul menjadi sorotan. Ini ya ngeri ya. Dan ini ada beberapa kasus loh ya sebelumnya di Sumatera Utara. Saya lupa Kapolres mana juga yang juga terlibat dalam kasus. Hmm. Kalau itu gay ya, jadi sesama jenis dia ya Iya. kasusnya. Itu ini Mhm. mulai banyak yang aneh-aneh nih di kepolisian dan saya kira ini mesti di apa mesti jadi perhatian yang serius dari Kapolri. Nah, kalau enggak ini kan bisa tambah rusak nih citra dari kepolisian ini bagi. Sangat-sangat Mas Hersu. Mas Hersu baca nggak yang pada hari ini pun saya mendapati ada berita begitu, ada polisi yang diduga itu membunuh bayinya Mas Hersu yang Oh iya berusia iya iya dua itu. bulan. Iya ngeri juga itu ya. Benar-benar itu. Iya. Anak sendiri Mas Hersu. Oh itu Dan anak akhirnya sendiri. dilaporkan oleh istrinya. Anak sendiri itu. Saya pikirnya tadinya juga mungkin anak sambung begitu ya, anak Hmm. tiri atau seperti apa. Ternyata itu anaknya sendiri. Ini orang stres atau gimana? Anak 2 bulan belum tahu apa-apa kok bisa dianiaya sampai mati begitu. Ini usianya masih 24 tahun, inisialnya DJB, DJP begitu dan pangkatnya itu brigadir Mas Hersu. Jadi Sersan ini kalau di negara DCP lain. itu istrinya ya. DCP itu istrinya sementara brigadirnya sendiri namanya AK. Ini masih masih muda lah ini begitu. Ya ya Yang ya. apa sih beban yang ini yang diterima gitu yang menimpa sehingga harus membunuh anak sendiri seperti itu gitu. Karena anak umur 2 bulan itu kan waduh masih benar-benar disayang-sayang habis itu bagi. Ya. Masih ringkih begitu, Hmm. mudah pecah lah Ya. istilahnya seperti Hmm. itu. Kok bisa dianiaya sampai Ya. mati begitu Mas Oke. Erzu? Luar biasa. Ini banyak yang stres ya. Sorry itu saya ini banyak yang stres yang tidak terendus oleh psikolog. Biasanya kan secara rutin ini ada pemeriksaan yang seperti itu, begitu Hmm. kan? Hmm. Tapi kalau kita ngomongin apa, Ya, kalau ini karena bulan Ramadan, speechless ya. ya. Tapi kalau kita ngomongin Ramadan kan kita kalau ke agama ini biasanya gini-gini ini makan banyak makan duit haram juga biasanya begitu itu kaitannya kalau Ustadz akan ngomong. Ya. Ya, Ini betul juga perlu betul. catatan karena kan banyak juga kasus-kasus pungli dan sebagainya di kalangan kepolisian. Jangan lupa loh kalau asupannya Mhm. barang-barang yang tidak halal Mhm. itu bisa dampaknya psikologis juga jadi buruk Ya, gitu ya. Ini pas kita ngomonginnya bulan mhm. Ramadan gitu. Oke, kita pindah Ya. deh, Mbak ya. Masih ada lagi soal informasi polisi ini? Mhm. Sehabis ngomong ini jadi terus susah ngomong lagi Mas Ersu, speechless. Udah Ya. dulu ya. Oke, oke. Kalau kayak gitu kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi ya. Ketemu lagi, Insya Allah tetap Mhm. semangat ini menjalankan ibadah bulan Ramadan. Ini kan kita mau sudah memasuki putaran kedua ya, putaran kedua 10 hari. Semoga tetap eh, tetap sehat dan makin semangat malah untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Jangan lupa ya, belum tentu bahwa kita ketemu lagi tahun depan untuk bulan Ramadan. Jadi ini mumpung kesempatan bertemu, Mhm. manfaatkan sebanyak mungkin untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita semua. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, mohon maaf lahir batin ya kalau tadi kontennya Ya, agak-agak seperti itu dan ya. kita memberikan apa namanya berita begitu yang sungguh-sungguh tidak terpikir oleh kita sebelumnya. Ya, kita sampai bertemu lagi. Saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.